semua, welcome to my YouTube channel dengan Dr. Sonia Sian. Bagaimana kabar teman-teman semua ya? Nah, saya sekarang akan share mengenai bagaimana praktek saya bisa kerjasama dengan BPJS. Bagi yang ingin tahu, tonton sampai habis ya, stay tune. Teman-teman, saya akan membahas bagaimana saya bisa bekerja sama dengan BPJS. Alasan saya bekerja sama dengan BPJS karena memang sebagian besar rakyat Indonesia sudah mempunyai kartu BPJS, dan orang yang sudah punya kartu BPJS yang rajin membayar iurannya itu biasanya enggan untuk membayar kalau misalnya berobat, dan juga BPJS ini sudah diwajibkan oleh perusahaan-perusahaan agar pekerjanya ini menggunakan kartu BPJS. Saya akan share dulu bagaimana caranya saya bisa bekerja sama dengan BPJS. Teman-teman, saya mengajukan permohonannya ke kantor BPJS, pusatnya di Sibolga. Nanti kantor BPJS akan memberikan formatnya seperti apa ya, nanti dibantu seperti apa. Nah, selain permohonan, jadi yang perlu yang kamu selipkan juga di berkasnya itu yaitu fotokopi surat izin praktek yang masih berlaku. Kedua, fotokopi NPWP. Ketiga, fotokopi KTP. Keempat adalah fotokopi halaman depan buku rekening kamu nanti, karena dana kapitasinya akan dikirim setiap bulannya ke tempat kamu, ke rekening kamu. Berikutnya adalah surat pernyataan bahwa nomor rekening yang kamu kan di berkas itu adalah memang milik kamu. Kamu taruh berkasnya ini dan sampaikan ke kantor BPJS yang cabang terdekatnya. Nah, nanti beberapa bulan kemudian nanti ada kantor BPJS akan menghubungi kamu bila persyaratan yang telah kamu sampaikan ini ya ke kantor BPJS telah sampai pada mereka. Nanti mereka akan memberikan apa saja yang perlu kamu penuhi supaya bisa bekerja dengan BPJS. Nih, nanti saya akan share ya apa saja ya teman-teman. Nah, setelah kamu mengajukan permohonan ya, nanti BPJS akan mengontak kamu dan akan memberikan syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk bisa kerjasama dengan BPJS. Nah, ini ada kertas yang dikasih sama BPJS. Nanti kamu bisa menceklis di sini ada atau tidak ada ya. Di sini ada pilihan tidak ada. Nanti kalau nilainya, batas nilainya itu kan nilai 71. Nanti kalau misalnya di atas 71, kamu akan kerjasama dengan BPJS. Nah, nanti saya akan share apa sih yang harus dipenuhi. Oke, yang pertama adalah sarana prasarananya ini. Nah, sarana prasarana ini dibagi menjadi 5. Bangunannya, ruangan pendukung. Yang ketiga, perlengkapan ruang praktek ya sesuai dengan jumlah poinnya. Yang keempat, perlengkapan penunjang administrasi, dan yang kelima, perlengkapan penunjang umum. Nah, saya jabarkan satu persatu ya mengenai bangunan. Nah, bangunan ini kamu seperti apa? Apakah milik pribadi kamu atau sewa? Nanti diceklis di sana. Akses dari lokasinya ini apakah mudah dilalui oleh kendaraan umum? Apakah ada di depan jalan besar? Apakah ada tempat parkirnya? Sarana air bersihnya? Dan juga adalah dokumen SPPL. Dokumen SPPL ini adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Ini bermeterai. Ini biasanya kamu bisa minta ini ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ruang pendukungnya misalnya ruang tunggunya ya. Nah, ini adalah ruang tunggunya ya teman-teman. Nah, di sini saya tempel sertifikat dan juga poster sehingga pasien bisa membaca-baca di sini sebelum diperiksa oleh dokter. Nah, ini adalah ruang periksanya ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya ruang periksa.
Nah, ini adalah ruang tindakan, di mana di sini ada tindakan untuk heating, mencuci luka atau mengganti perban di sini semua ya teman-teman. Nah, ini adalah ruang rekam medik. Nah, saya buat di sini rekam mediknya dibagi-bagi sesuai dengan abjad. Nah, di dalamnya ini ada status pasien yang saya bagi-bagi berdasarkan abjadnya di folder file status. Nah, ini adalah lemari obat ya teman-teman, tempat pasien bisa menerima obat. Nah, ini adalah obatnya ya teman-teman. Nah, sebelah sana saya siapkan juga meja tempat pasien bisa menerima obat di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah ruang administrasi pasien, tempat pendaftarannya dicatat dalam laptop. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya itu laki-laki dan perempuan. Nah, saya juga sediakan pojok ASI, ada sofanya, dan juga bagi pasien-pasien yang ingin infus vitamin pun di sini ya teman-teman. Saya gunakan privasinya menggunakan gorden. Nah, ini adalah ruang periksa yang dilengkapi oleh tempat tidur pasien. Ini adalah meja menerima pasien, kursi dokter dan kursi pasiennya. Nah, ini adalah wastafel ya teman-teman. Nah, saya siapkan juga disinfektan di tiap ruangannya, di ruang tempat pendaftaran, di ruang pemeriksaan ada disinfektan. Nah, ini adalah tempat sampah medis dan non medis. Di sini ada juga safety box, tempat jarum suntik ya. Nah, ini saya buka status pasiennya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga saya siapkan belangko resep ya. Atas nama saya. Ada juga surat inform consent ya sebelum melakukan tindakan menandatangani ini. Kemudian juga surat sakit dan surat sehat. Nah, ini adalah formulir rujukan bila ingin merujuk ke tempat lain. Nah, ini ada dispenser, ada TV-nya juga. Nah, ini ada APAR ya, pemadam kebakaran ya. Nah, berikutnya ada ruang observasi ya. Di sini saya menempatkan pasien yang melakukan tindakan infus ya, yang perlu pemantauan lebih lanjut yang lebih dari 1 jam. Di sini saya lakukan. Berikutnya teman-teman saya akan share peralatan medis yang harus disiapkan adalah stetoskop ya, tensimeter, ini lampu senter. Lampu senternya saya menggunakan senter kepala ya, ini seperti ini teman-teman, jadi digunakan di kepalanya ya. Lalu ini adalah spatel ya, hammer, terus jarum suntik, ini skapel, ini adalah set infus, ini adalah pinset chirurgis dan anatomis, ini forceps hemostatik ya. Nah, ini ada jarum, ini ada benang jaringan atau benang kulit ya. Nah, ini teman-teman ada alat untuk pemeriksaan mata ya, namanya trial lens ya. Kita buka dulu ya, trial lens ini ada nih kartu Jaeger. Kartu Jaeger ini untuk pemeriksaan hipermetropi atau rabun dekat ya. Nah, ini adalah alat-alatnya teman ya. Nah, ini ada di dalamnya ada Snellen chart
Nanti ini tinggal digantung di dinding ya dengan jarak 6 meter ya. Nah, ini ada kacamatanya. Ini udah pernah saya share tentang frame ini ya. Otoskop. Nah, itulah peralatan-peralatan medis yang perlu disediakan untuk kerjasama dengan BPJS. Nah, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk peralatan keadaan darurat ini adalah oksigen dan penunjangnya. Ini saya buat pengikatnya ya teman-teman, karena kami baru kejadian gempa, ini sempat pecah regulatornya. Ini baru saya beli ya, supaya tidak terjadi lagi. Saya ikat ke tiang. Teman-teman, saya juga menyediakan obat-obat emergensi ya. Obat-obat emergensinya ini adalah glukosa 40% bagi yang hipoglikemi ya. Ini ISDN. Ini atropin ya. Nah, ini untuk adrenalin sebenarnya saya harusnya siapkan, cuman sudah dipakai jadi nggak ada ya, nanti saya akan sediakan ya. Satu lagi obat emergensi yang harus disediakan adalah stay solid. Obat-obat ya esensial yang perlu disediakan misalnya ya, ini saya siapkan adalah cairan infus ya teman-teman, dari NaCl glukosa 5%, dan juga ada juga NaCl yang 100 cc karena saya menyediakan juga suntikan vitamin ya. Nah, saya menyediakan juga obat-obat suntik ini seperti Neurobion, Ondansetron, Phenhydramin, Dexamethasone, Ketorolac, Kanamycin, Omeprazole dan sebagainya. Di sini saya siapkan. Ini juga ada Avocat ya. Nah, saya juga menyediakan nih karena BPJS kan harus ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Di sini ada tinggi badan dan berat badannya di sini. Jadi pada aplikasinya pada saat pendaftaran ada pilihan dalam pemilihan untuk pengisian tinggi badan dan berat badan. Teman, ini adalah sterilisator ya yang harus dipenuhi sebelum kamu ingin praktek book kerjasama dengan BPJS. Ini adalah sterilisasi kering. Dengan ini maka alat-alat medis akan steril. Ini adalah peralatan medis yang diperlukan untuk selanjutnya, yaitu timbangan bayi. Ini korentang dengan forceps sponsnya ya. Jadi ini kalau misalnya ada kasak ngambilnya pakai ini teman-teman. Ini forceps juga ya, ini forceps dressing ya. Ini adalah bengkok ya, atau Nerbecken atau piala ginjal. Ini kateter, kaca pembesar. Nah, ini adalah nebulizer ya, nebulizer. Nah, kita pun harus menyediakan ya peralatan kunjungan rumah. Saya menggunakan tas ini, di dalamnya ada, kita buka dulu ya, ini ada tensimeter ya, ini ada stetoskop ya, ini ada senter ya, dan ada juga termometer ya. Ini kita masukkan semua ke tas ini ya teman-teman. Jadi pada saat kunjungan ini tasnya sudah tersedia. Nah teman-teman, saya juga menyediakan perlengkapan edukasi. Saya menggunakan poster ya. Nah, ini saya tergantung juga sertifikat saya di sini. Tergantung di sini di ruang tunggu ini. Nah, ini adalah poster-posternya sebagai bahan untuk edukasi. Teman-teman, saya juga menyediakan komputer ya. Nah, komputer ini ini bukti saya bahwa sudah kerjasama dengan BPJS. Jadi ini teman-teman, kalau yang udah kerjasama dengan BPJS nanti diberikan akun untuk
Untuk bisa masuk ke aplikasi BPJS-nya ini adalah Piker. Nah, ini tinggal di login aja ke sini, username dan passwordnya akan dikasih. Ini adalah Hafiznya ya, teman-teman. Di sini pada saat kita mau mengajukan kerjasama BPJS, ini di bagian calon fasilitas kesehatan. Nanti kalau sudah kerjasama, di bagian ini fasilitas kesehatan kerjasama, seperti itu teman-teman. Nanti dikasih akunnya. Teman-teman, saya juga menyediakan printer ke sini ya, dan tempat praktek kita memang harus terkoneksi. Ini buktinya ya, terkoneksi jaringan internet. Saya menggunakan WiFi nih, teman-teman ya. Jadi harus ada terkoneksi internet supaya kita bisa membuka aplikasi BPJS-nya. Nah, teman-teman, demikian yang saya share, peralatan atau sarana apa yang harus kamu lengkapi supaya kamu bisa bekerja dengan BPJS ya. Nanti pada saat sebelum kamu disetujui, biasanya kamu kirim foto dulu apa-apa aja yang bisa kamu lengkapi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh BPJS. Nah, sesudah difoto nanti akan dikasih tahu nilainya berapa. Kalau misalnya masih di bawah 71, nanti diminta supaya kita melengkapi lagi permintaan sesuai dengan BPJS supaya nilainya lebih tinggi. Jadi minimal batasnya itu kalau nggak salah nilainya itu minimal 71. Pertama saya mengajukan BPJS, awalnya saya kirim foto, ternyata nilainya 61. Akhirnya saya lengkapi lagi perlengkapan yang harus saya lengkap. Akhirnya naik menjadi 79. Setelah nilainya 79, barulah nanti pihak BPJS akan datang langsung ke praktek kamu ya, akan lihat, nanti akan dijajarkan sarana prasarana yang diminta, nanti dilihat, diceklis oleh petugas BPJS-nya. Nanti beberapa minggu sesudah pihak BPJS datang ke tempat kamu, itu namanya kredensial ya teman-teman. Jadi melihat apakah kita layak atau tidak bekerja sama dengan BPJS. Kalau misalnya kredensial kita sudah memenuhi syarat yang di atas minimal 71 nilainya, nah nanti kamu akan dihubungi bahwa kamu sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, nanti kamu bisa pasang tanduk bahwa praktek kamu sudah bisa menerima BPJS. Nah, mudah-mudahan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tempat prakteknya bekerja sama dengan BPJS, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kamu, dan bila kamu punya pertanyaan tentang hal ini bisa kamu kirim komentar kamu di sini, atau kalau kamu ingin tanya lebih lanjut bisa kamu DM saya di Instagram saya di sini. Oke? Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.